Halo semuanya, perkenalkan saya Gita Najmi Layali, NIM 182231122 dari Sekolah Sistem dan Teknologi Informasi ITB Angkatan 2023. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan salah satu materi dari mata kuliah Sistem Multimedia, yaitu Sampling dan Rekonstruksi Sinyal. Jadi, sebelum kita masuk lebih lanjut, kita harus tahu dulu apa sih sampling itu. Jadi, sampling pada dasarnya adalah proses mengambil sampel dari sinyal kontinu X terhadap dat T untuk diubah menjadi sinyal diskrit dengan mengambil nilai dari interval tertentu. Jadi, input yang dipakai adalah sinyal analog, yaitu sinyal secara alami, dan diharapkan akan mendapatkan output sinyal digital. Mekanisme sampling secara sederhana digambarkan pada ilustrasi di sebelah kiri seperti berikut. Ini gambar pertama, yaitu sinyal input. Diperhatikan ini ada garis biru. Ini adalah sinyal analog kontinu yang berubah secara halus terhadap waktu. Ini grafiknya X terhadap T. Kemudian di gambar kedua, ini juga grafiknya masih terhadap waktu, delta terhadap T, yaitu sinyal sampling. Sinyal sampling ini terdiri dari pulsa-pulsa direct namanya, yang uh, pulsa ini muncul pada interval waktu yang tetap sesuai dengan frekuensi sampling yang kita tentukan. Jadi semakin rapat jarak antar pulsa di sini, akan semakin tinggi frekuensi samplingnya. Nah, jadi sampling sinyal ini yang nantinya akan digunakan untuk mengambil sampel dari sinyal analog. Jadi ini nanti sinyal yang digunakan, sinyal analog. Kemudian yang sampling sinyal ini untuk mengambil sampelnya. Kemudian di gambar yang terakhir ini ada sampled signal. Berbeda dengan sampling signal ya. Kalau yang sample ini sinyal yang sudah disampling. Sinyal ini masih memiliki bentuk analog, kita masih bisa lihat grafik halusnya, tapi hanya didefinisikan pada titik-titik diskrit. Kita bisa lihat garisnya di sini berbentuk titik-titik yang sudah disampel, tidak seperti di sini. Dan titik-titik ini nantinya akan dikodekan, akan didekode menjadi bentuk digital untuk memproses lebih lanjut. Nah, di balik proses sampling ini sebenarnya bisa dijelaskan secara matematis seperti berikut. Nah, seperti ilustrasi pada slide sebelumnya, kita bisa lihat bahwa pada awalnya ada sinyal analog X terhadap T dan juga sinyal sampling atau direct delta dengan rumus seperti ini. Ini adalah rumus untuk mengambil samplingnya. Nah, kemudian untuk mendapatkan sinyal tersampling, kita mengalihkan, memultiply antara sinyal analog dan sinyal deltanya. Kemudian mendapatkan sinyal sampling Y terhadap T. Masih terhadap waktu dengan grafik seperti ini. Ini adalah rumus untuk mendapatkan samplingnya. Nah, kemudian kita lihat dari domain frekuensinya. Jadi pada spektrum frekuensi yang asli, pada sinyal analog yang masih awal, itu jika dilihat dari frekuensinya, dia hanya berbentuk seperti ini. Hanya satu frekuensi, X terhadap omega. Omega ini terhadap periode. Kemudian setelah disampling, setelah menghasilkan bentuk yang seperti ini, dia akan melalui proses konvolusi, yaitu transformasi Fourier, di mana frekuensi yang awalnya satu ini digandakan agar dia bisa menghasilkan frekuensi yang seperti ini, yang banyak berlipat seperti ini, dengan proses namanya konvolusi atau transformasi Fourier. Nah, rumus demikian dihasilkan Y terhadap omega. Nah, untuk apa sih uh, konvolusi atau transformasi Fourier ini? Ini nanti untuk menentukan apakah sinyal itu layak untuk direkonstruksi atau tidak. Layak atau tidaknya kita bisa tentukan dengan yang namanya teorema Nick-Shannon. Jadi, Nick-Shannon ini mengatakan bahwa sinyal yang baik untuk direkonstruksi itu yang punya frekuensi sampling lebih dari sama dengan frekuensi maksimal dua frekuensi maksimum dari sinyal aslinya ya. Fmax sama dengan frekuensi tertinggi dalam sinyal asli. Nah, jadi apa akibatnya jika suatu sinyal itu tidak memiliki frekuensi tinggi yang cukup, tidak memiliki frekuensi sampling yang cukup? Ini adalah akibatnya. Ada beberapa contoh spektrum hasil sampling. Yang pertama ini oversampling, di mana frekuensi samplingnya jauh lebih tinggi dari 2 kali
frekuensi asalnya. Jadi dia akan terlihat ada jeda di antara gelombang-gelombangnya, yang tentunya ini nanti ketika sudah direkonstruksi akan mengakibatkan jeda di antara informasi-informasi yang akan kita sampaikan. Kemudian di gambar yang kedua ini ada perfect sampling, di mana frekuensi sampling sama dengan 2 kali frekuensi tertinggi misalnya. Hmm, kayak at least tidak terlalu banyak gitu, sehingga uh, frekuensi yang dihasilkan continue seperti ini. Dan yang terakhir ada undersampling, di mana frekuensi sampling kurang dari 2 kali frekuensi tertinggi asalnya. Jadi nanti gelombang yang dihasilkan akan overlap seperti ini, dan ini akan rusak jika nanti kita akan melakukan rekonstruksi. Nah, jadi tadi saya membicarakan tentang rekonstruksi. Kira-kira apa sih rekonstruksi itu? Nah, jadi jika kita merunut di kehidupan sehari-hari, proses antara sampling dan rekonstruksi ini seperti ketika kita akan menggunakan mikrofon dan juga sound system. Jadi ketika kita akan menggunakan mikrofon, suara kita itu sebagai sinyal analog yang akan ditangkap oleh mikrofon. Kemudian mikrofon ini ketika akan memproses suara kita harus mengubah suara kita sinyal analog menjadi sinyal diskrit dan kemudian sinyal digital agar bisa diproses. Kemudian dari situ agar bisa dikembalikan lagi, agar kita dapat mendengar suara yang sudah diproses oleh mikrofon, sinyal digital tadi akan diubah kembali menjadi sinyal analog, akan dikembalikan ke bentuk semula. Dan proses mengembalikan sinyal diskrit itu menjadi bentuk semula itu namanya rekonstruksi. Jadi rekonstruksi adalah proses mengembalikan sinyal asli X terhadap waktu dari sinyal tersampling atau Y terhadap waktu. Jadi inputnya diskrit, outputnya analog. Kebalikan dari sampling. Nah, bagaimana sih rekonstruksi bisa dilakukan? Jadi di sini ada uh, ilustrasi sederhana. Jadi ketika kita melakukan transformasi Fourier, itu frekuensi yang awalnya hanya satu kita lipat gandakan agar bisa direkonstruksi. Kemudian setelah direkonstruksi, goalnya adalah untuk mengambil salah satu sampel dari sinyal tadi, dan menghilangkan sisanya. Jadi dia adalah reverse dari proses transformasi. Nih, rekonstruksi dilakukan dengan low pass filtering, yaitu menyaring kembali sinyal yang telah disampling agar hanya menyisakan frekuensi asli sebelum jadi replikasi spektrum akibat sampling. Ini menyaring kembali sinyal, disaring, diambil satu, agar hanya menyisakan frekuensi aslinya, dan yang lain akan dihapus nantinya. Dan rekonstruksi ini dilakukan melalui 2 tahap. Yang pertama ada low pass filtering dan juga ada interpolasi sync. Secara otomatis, ini adalah cara kerja low pass filter. Jadi, ini bekerja di domain periode, digunakan untuk menghapus replika spektrum dengan mempertahankan komponen frekuensi di bawah batas tertentu dan membuang frekuensi tinggi yang berasal dari replikasi spektrum. Jadi tadi uh, ketika sinyal sampling kita itu lebih dari 2 kali sinyal aslinya, kan kita melakukan replikasi tuh. Nah, di low pass ini kita kembalikan, kita set sebuah batas agar sinyal-sinyal yang lebih tinggi dari batas tersebut dihapus, dan akhirnya kita mendapatkan sinyal aslinya. Kemudian kita lakukan inverse Fourier transform, ini kebalikan dari yang sebelumnya. Nah, nantinya integral ini akan memberikan bentuk rekonstruksi sinyal dalam domain waktu. Jadi tadi kan pada awalnya transformasi Fourier itu mengubah dari domain waktu menjadi domain periode. Nah, sekarang inverse-nya melakukan hal yang sebaliknya, yaitu rekonstruksi sinyal dari domain periode menjadi domain waktu. Di sini ada keterangannya. X terhadap omega adalah spektrum hasil filtering, spektrum asli tanpa replikasi yang sudah kita ambil di gambar sebelumnya. Dan juga yang ini kita masukkan ke rumus ini dan nantinya akan menghasilkan rekonstruksinya dalam domain waktu. Nah, setelah kita mendapatkan sinyal sinyal yang asli,
sinyalnya itu masih dalam bentuk diskrit. Jadi masih dalam bentuk titik-titik yang kasar dan belum berupa sinyal analog yang kontinu, yang halus seperti di awal. Nah, jadi untuk menghasilkan sinyal yang kontinu itu, kita menggunakan interpolasi Sinch. Nah, ini seperti yang sudah dijelaskan, interpolasi Sinch itu menghaluskan sinyal diskrit agar kembali kontinu, yang terbentuk dari inverse Fourier transform menggunakan fungsi Sinch dengan menggunakan semua tick sampel yang dikalikan dengan fungsi Sinch yang digeser. Jadi ini adalah fungsi Sinch aslinya. Kemudian untuk mendapatkan uh, sinyal analog, kita memakai shifting dari fungsi Sinch sebagai berikut. Dengan Xn adalah nilai sampel diskrit pada indeks n, Cs adalah interval sampling, dan setiap sampel nanti akan ditarik kembali menjadi fungsi Sinch yang berpusat di n. Nah, sekarang garis besar, recap dari proses sampling dan rekonstruksi adalah sebagai berikut. Jadi, yang pertama, sampling itu akan menghasilkan sinyal diskrit. Itu yang pertama. Kemudian, kita lihat dari domain periodenya. Kita menggunakan transformasi Fourier untuk menghasilkan spektrum, replikasi spektrum. Kemudian, setelah kita mendapatkan spektrum tersebut, kita kembalikan lagi uh, ke domain waktu dengan menggunakan low pass filtering. Kita mengambil satu spektrum asli, kemudian inverse Fourier transform yang akan mengembalikan ke domain waktu. Kemudian kita menggunakan interpolasi Sinch untuk menghaluskan data agar sinyal digital kembali ke sinyal analog. Hmm. Seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, bahwa fenomena sampling dan rekonstruksi ini sering terjadi di kehidupan sehari-hari. Contohnya ketika kita menggunakan mikrofon dan juga speaker atau sound system. Nah, untuk perangkat elektronik ini sendiri ternyata memiliki mekanismenya sendiri yang masih menggunakan sampling dan rekonstruksi. Oleh karena itu, kita akan melihat proses tersebut dalam perangkat elektronik. Di sini sudah ada gambaran secara garis besar. Ada suara kita, suara manusia, masuk sebagai suara analog, sinyal analog masuk ke mikrofon, dan diproses melalui ADC. ADC itu analog to digital converter, kemudian diproses menjadi data digital binary, kemudian diproses oleh DAC, digital to analog converter, electrical voltage, sinyal digital, dan kemudian kembali menjadi sound wave pas sinyal analog. Dan ini adalah skema lebih lengkapnya. Sinyal analog, disampling, dan oh ya, oh ini harusnya analog to digital converter. Jadi sinyal analog kemudian disampling, dan sinyal yang sudah disampling ini akan mengalami kuantisasi, yaitu memberatkan nilai sinyal ke level-level diskrit tertentu berdasarkan bit resolusinya. Kemudian ini di decode. Jadi sinyal analog, sampling, decoding, kuantisasi, terus decoding. Decoding itu setiap sampel yang telah dikuantisasi dikonversi menjadi representasi biner seperti di sini. Kemudian dari digital to analog converter sendiri, awalnya inputnya data digital, kemudian di decode menerjemahkan nilai biner menjadi level tegangan diskrit. Jadi yang di sini tadi, biner ini dikembalikan menjadi bentuk diskritnya, kemudian direkonstruksi dan akhirnya menjadi yang analog. Dan sedikit tentang decoding. Nah, jadi kenapa kita harus melakukan decoding? Jadi dari decoding itu setiap nilai biner diterjemahkan menjadi level tegangan yang sesuai dengan resolusi DAC. Jadi dari nilai-nilai biner itu kita convert menjadi digital sesuai dengan resolusi DAC-nya. Jadi di sini ada contoh misalkan DAC 8 bit yang berarti nilai terbesarnya adalah 255 dengan rentang 0 sampai 5 volt. Dan ada rumus. Jadi volt out, tegangan yang dikeluarkan itu D, nilai digital dalam desimal, dibagi 2 pangkat N minus 1. N itu jumlah bit dalam DAC, misalnya 8 bit.
dan dikali Vref atau tegangan referensi maksimum. Di sini contohnya maksimalnya 5 volt. Kalau misalkan kita ambil binarnya 0,000,008 bit, maka akan dihasilkan 0 volt karena memang binar ini diterjemahkan menjadi 0. Jadi terendahnya di sini 0 volt, dan binar 1000 ini kalau diterjemahkan menjadi 192, dan itu adalah setengahnya dari 5 volt, maka dia menjadi 2,5 volt, dan binar 121 ini 255 diterjemahkan menjadi 5 volt. Semakin tinggi resolusi bit, maka semakin halus perubahan level tegangannya. Dan sekian yang dapat saya jelaskan dari materi sampling sinyal dan rekonstruksi ini. Atas kekurangannya, saya mohon maaf. Terima kasih.